Selamat pagi Amazing People, kembali lagi di Amazing Podcast bersama segmen Amazing Journey. Nah, sekarang sesuai dengan nama segmennya ya, kali ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang perjalanan seorang leader yang sangat menginspirasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, udah ditemenin sama narasumber kita yaitu Cisanti. Ikutan heboh. Oke Cisanti, kita makasih ya Ci ya udah datang ke acara podcast hari ini. Kita mau kenalan nih lebih dalam sama Cisanti. Nah Ci, kalau misalnya boleh balik nih Ci ke masa kecil. Nah sebenarnya seperti apa sih lingkungan tempat Cisanti bertumbuh? Waduh, ke masa kecil ya. Udah lama banget ya. Lingkungan ya, aku sih dari kecil sampai gede kebetulan tinggalnya sama di Kelapa Gading ya kan. Jadi ya kalau lingkungan tempat kecil bertumbuh ya sama aja sih dengan yang lain-lainnya, nggak ada yang istimewa lah gitu loh. Oh, jadi dari kecil di Kelapa Gading ya Ci ya? Betul, seingat aku pokoknya aku dari TK gitu udah tinggal di Kelapa Gading lah. Dulu zamannya Kelapa Gading tuh masih rawa-rawa, belum ada mall ya kan. Wow. Sekarang udah ramai banget Kelapa Gading ya Ci ya. Oke, nah kalau boleh tahu Ci, keluarga backgroundnya dari mana ya Ci ya? Sampai akhirnya Cici tinggalnya di Kelapa Gading gitu. Background keluarga, nah itu dia nih, kalau ngomongin background keluarga sebenarnya aku juga tuh yang nggak terlalu ngeh lah ya tentang background keluarga gitu. Pokoknya seingat aku tuh kayak ada lost memory ya tentang masa kecil aku gimana. Tapi yang aku ingat pokoknya pas TK itu aku udah tinggalnya di Kelapa Gading. Tapi sebelum di Kelapa Gading aku tinggalnya di mana tuh udah nggak inget banget ya, kecil banget soalnya. Oh gitu Ci. Jadi udah ini banget ya Ci ya, di Kelapa Gading mentok udah nih katam. Ya Ci ya. Iya Cici hits Kelapa Gading nih. Oke. Ada nggak Ci kebiasaan atau cerita di masa kecil yang ternyata berpengaruh nih sampai ke Cici sekarang dan membentuk Cisanti yang sekarang? Cerita di masa kecil ya. Ya intinya sih masa kecil aku tuh ya biasa-biasa aja lah ya. Aku kebetulan dibesarkan dari keluarga ya kalau orang sekarang ngomong mungkin broken home, tapi sih sejujurnya gue nggak ngerti brokennya di mana. Karena ya nyokap bokap tuh kebetulan divorce sudah dari aku kecil banget. Jadi aku tuh udah ibaratnya nggak melihat peperangannya, tapi yang aku ingat ya memang udah dibesarkan ya sama nyokap aja, single parents gitu. Nah berhubung nyokap itu membesarkan aku seorang diri, pastinya kan dia juga harus kerja ya, harus berpikir gimana cara ngebesarin anak nih. Sedangkan nyokap gue juga bukan berasal dari keluarga yang berada gitu. Jadi mau gak mau dia memang harus berjuang sendiri. Jadi aku tuh kecil lebih banyak sama mbak gitu. Aku ingat aku dari kecil tuh sekolah biasa sama mbak, pulang nanti dia dijemput juga sama mbak gitu kan. Zaman dulu tuh naik beca. Pernah naik beca gak lu Sur? Pernah Ci kan? Sama nenek saya tapi. Oh sama nenek, iya kan. Nah begitu udah SD itu kayaknya gue udah mulai naik antar jemput. Nah SMP tuh udah mulai pulang pergi sendiri naik angkot. Kalau di Kelapa Gading tuh ada yang namanya dulu KWK, warnanya merah gitu. Wah luar biasa banget ya Ci ya, pengorbanan sama perjuangan ibu Cici ya. Iya, jadi memang dari dulu tuh gue udah dibiasakan sama nyokap buat mandiri lah ya. Maksudnya gue harus mikir makan tuh ya disediain di rumah, tapi kalau nyokap gue lagi nggak sediain atau apa ya paling gue dikasih duit mesti beli sendiri. Pokoknya udah dikasih tanggung jawab buat mandiri lah dari kecil gitu. Itu berlanjut sampai kuliah atau gimana Ci? Oh ya berlanjut sampai kuliah ya iyalah, lebih kalau udah kuliah ya lebih parah lagi. Maksudnya ya kan udah benar-benar udah sendiri lah. Kayak aku tuh sebenarnya ya nyokap kasih duit jajan gak ya kasih, cuman kan ya benar-benar pas-pasan cuma buat makan di sekolah gitu kan. Kalau misalnya kayak mau ikut temen nonton atau apa harus putar otak lagi nih gimana ya caranya supaya bisa dapat tambahan duit jajan. Jadi dari aku sekolah tuh udah mulai jual-jual kayak alat tulis ke teman kantor, jadi SPG gitulah. Oh gitu Ci. Nah kalau boleh tahu dulu Cici kuliah di mana ya Ci ya? Dengar-dengar Cici nih hits Kelapa Gading nih. Ini teman-teman kalau mau lihat fotonya boleh nih Cisanti dulu nih. Wow, mana foto apa tuh? Jadi aku tuh ya Cici hits tuh maksudnya gimana ya? Aku tepatnya lebih Cici penunggu Kelapa Gading ya. Oh gitu. Soalnya dari kecil sampai punya anak kecil sampai anak remaja tetap masih di Kelapa Gading gitu kan.
Aku kebetulan sekolah dari TK, SD itu di Tunas Karya, Oh, di ya Tunas kan, Karya. bareng tuh sama Cidevike, beda cabang doang. Tapi zaman kita kecil itu cuma ada sekolah Tunas Karya doang. Nah, begitu SMP baru mulai ada penabur masuk ke Kelapa Gading. Nah, di situ aku pindah ke penabur gitu kan. Dari SMP, SMA di penabur, itu di Kelapa Gading semua. Pas kuliah ya nyebrang dikit lah sampai ke bypass gitu kan, nyebrang aja dikit perbatasan. Jadi bisa dibilang ya aku dari kecil sampai besar hidupnya di Kelapa Gading. Oh. Gitu. Oh gitu Ci. Nah sedikit kepo nih Ci, waktu Cici kuliah atau sekolah dulu, kira-kira punya cita-cita apa Ci? Apakah memang pengen bisnis atau pengen jadi karyawan atau sekretaris bos atau kayak gimana nih Ci? Nah, cita-cita ya. Aku tuh kalau bisa dibilang ya, hidup aku sebelum kenal Prudential itu tuh benar-benar yang ngalir aja ya. Kalau orang pikir maksudnya ngelihat sekarang kayak Cisanti begini begitu, sebenarnya enggak. Dari dulu tuh gue tuh orangnya enggak punya rencana. Jadi selalu ya hidup itu yang ngalir aja gitu kan. Sampailah gue ke kantor ini baru gue tahu oh hidup itu nggak boleh ngalir gitu kan. Jadi kalau dari zaman dulu gue sekolah, gue tuh kalau bisa dibilang ya Sur, gue tuh benci banget sama namanya sekolah. Oh. Gue nggak suka banget yang namanya belajar. Kenapa tuh Ci? Kenapa ya? Karena mungkin ya karena nyokap gue tuh kan dari dulu sibuk cari duit. Yeah. Jadi gue tuh ya di rumah sama mbak. Which is mbak itu kan gak pernah ngingetin ya kalau kita sekolah harus bikin PR. Sekolah tuh harus belajar. Jadi gue dari kecil tuh gak tahu kalau orang sekolah ya harus belajar. Oh. Gitu kan. Yeah. Tapi kan gue tuh memang ya syukur puji Tuhannya gue tuh dikaruniakan sama Tuhan tuh otak kreativitas ya. Gimana tuh Ci kreatifnya tuh Ci? Jadi gue dari kecil itu maksudnya gini loh. Ya gue tuh bisa dibilang hoki lah. Kayak orang bilang sekolah di penabur susah segala macam. Sebenarnya gue nggak merasakan kesusahannya karena gue nggak pernah belajar ya kan. Gue bisa lulus dari penabur ya mungkin karena kasih karunia Tuhan lah ya. Kayaknya Cici Diberikan. jenius deh Ci kalau. Enggak lah, alias gue diberikan teman-teman yang baik yang mau memberikan gue contekan. Oke, jadi itu guys rahasia kehidupan ya, kita belajar dari Cisanti nih. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya paling sebel banget kalau gue harus sekolah. Jadi Ya. gue tuh cuma mikir gimana caranya supaya gue cepet-cepet selesai di sekolah supaya gue bisa kerja fokus cari duit. Oh. Karena gue kan sukanya duit, gue Iya. gak suka sekolah. Jadi waktu gue dari SMA kuliah, aduh gue tuh tersiksa banget. Gue tuh kuliah orang kan ngerjain apa, gue tuh Iya. sampai bikin tabel lama lagi, berapa kali lagi gue harus UTS, berapa kali lagi gue harus UAS. Saking gue tuh sebel banget, benci banget gue gitu kan. Iya. Jadi gue nggak suka sekolah intinya gitu. Tapi dari sekolah udah mikirin cara cari duit ya Ci ya? Iya, karena gue kan ya itu kalau misalnya cuma ngandalin duit jajan ya pasti gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya gue lebih suka gimana nih coba caranya supaya gue bisa cepet-cepet cari duit gitu kan. Oh oke. Nice banget ya Ci ya. Jadi memang udah money oriented ya maksudnya. Ya dibilang money oriented juga enggak. Gue bukan yang ngoyo cari duit gimana, tapi ya kan kita ABG kalau nggak punya duit kan stres ya. Iya. Nanti teman mau nonton nggak bisa nonton, teman ngajak ke mall yang jauh nggak ada duit nggak bisa jajan. Masa Bener orang lagi. makan gue diem gitu kan. Iya. Jadi kan ya gitulah. Jadi ya orientasinya memang beda ya. Oke, thank you Ci. Nah dengar-dengar Cici juga pas kuliah akhirnya ketemu pacar yang jadi suami ya Ci ya sekarang ya. Nah itu gimana Ci ceritanya? Oh ya iya sih pas kuliah tuh sempat kenalan sama itu Kopau kan yang Iya. sekarang jadi suami Akil ya. Nah itu kita sempat pacaran tapi bentar. Oh. Berhubung Kopau itu kan playboy kabel ya di kampus. Oke. Mumpung orangnya nggak ada kan nggak apa-apa ya kita mumpung orangnya gibahin. nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi Kopau tuh dulu waduh terkenal banget playboy kabel gitu terkenal kan. banget, Iya, Ci. pacaran banyak banget. Banyak, Ci. Iya kan. Jadi tuh aku cuman ya sama Kopau tuh sempat kenalan pacaran tapi cuma sebentar banget. Oh. Kayaknya cuma beberapa bulan lah. Iya. Abis itu udah maksudnya aku ya masing-masing lah gitu Oh, kan. iya. Lulus kuliah pun aku sempat sekolah ke China gitu kan. Udah lost contact lah benar-benar gitu. Ya tapi itulah ya namanya jodoh. Ya pokoknya bisa ketemu lagi. Oh, akhirnya gitu. ketemu lagi setelah kerja. Akhirnya benar ketemu lagi setelah aku pulang dari China. Terus dianya juga ya udah dengan kehidupannya sendiri Yap. ketemu lagi, nggak sengaja.
ya udah deh tiba-tiba kalau orang dulu ngomongin CLBK Cela. Tahu nggak CLBK. soal apa CLBK? Cinta lama belum kelar. Salah Surya. Oh, salah ya. Oh, Cinta iya, lama iya. bersemi kembali. Oh, iya, iya. Ya Allah, beda angkatan kita Oh, nggak iya, apa-apa iya, beda. Surya kan. Oke Ci. Nah, terus Ci, nih lanjut lagi ya Ci ya. Ya. Dari Cici lulus kuliah kan denger-denger Cici di agen properti ya Ci ya, bisnis properti ya Ci ya. Itu Iya. gimana Ci ceritanya sampai akhirnya bisa jadi agent properti Ci? Iya, jadi intinya nih Sur, aku tuh pas habis married sama Kopau itu sempat pulang. Kopau bilang kan ya mau terusin usaha orang tuanya di Cibadak di Oh. Sukabumi. Kamu tahu nggak Cibadak Tahu, di mana? Cibadak. Di mana? Bukan di Bandung ya Ci ya itu? Itu mah yang enak Oh, Surya, itu yang banyak enak. jualan Oh, iya, iya. babi-babi gitu ya. Bener, Ini beda, bener, Ci. ini Cibadaknya beda. Ini Oh, iya. arah ke Sukabumi, Oh, iya. which is nggak ada apa-apa Sur Oh, iya. gitu kan. Jadi intinya ya kan kamu tahu dari tadi aku adalah Cici Hits Kelapa Gading. Iya, betul, Menurut Ci. kamu ketika aku dibawa ke Cibadak itu bagaimana perasaan aku? Aduh, pasti nggak betah sih Ci. Betul, karena tiap malam aku hanya ditemani oleh suara toke. Aduh. Iya. Ya intinya aku nggak betah lah Iya. di Sukabumi gitu, di Cibadak itu. Terus udah gitu ya Kopau akhirnya daripada dia lihat drama istrinya setiap hari, akhirnya dia pikir ya udahlah ya udah balik aja ke Jakarta gitu kan. Nah, tapi kan kita udah ngerti nih kalau balik di Jakarta dengan kondisi aku udah punya anak, pasti kan kosnya juga besar. Yep. Nah waktu itu tuh Kopau udah punya usaha lah ya. Dia kan toko di Mangga 2. Cuman balik lagi Sur ke cerita aku tadi. Aku Yep. tuh suka banget kalau aku punya uang sendiri. Hmm. Jadi aku mau pakai beli apa aku nggak perlu minta dan izin gitu kan. Make sense. Nah jadi aku tuh mikir, aduh aku tuh pengen banget cari duit gitu. Kalau tadinya bantuin Kopau di toko di Mangga 2, tapi waktu anak udah 2, kayaknya aku mikir ini udah nggak bisa. Soalnya kalau toko itu kan dari Senin sampai Minggu, Yep. nggak ada hari liburnya. Iya. Dari pagi sampai sore. Mangga 2 itu jam 10 sampai jam 5. Nah aku bingung, maksudnya gimana nih kalau anak satu, dulu aku masih titip ke mama aku gitu kan, sama suster, dibawa semua ke rombongan sirkus. Iya. Begitu anak 2 aku mulai mikir kayaknya nggak bisa nih kayak gini, ya kan, makin rame aja yang dititip ya kan. Akhirnya aku mikir aku mesti cari kerja apa ya, maksudnya yang waktunya fleksibel. Balik lagi, dulu aku waktu kecil kan tadi udah ngomong ya, aku dibesarkan sama mbak gitu kan. Iya. Maksudnya lebih banyak waktu sama mbak, antar jemput sekolah sama mbak. Jadi aku tuh mikir, gue kalau punya anak, gue nggak mau nih kayak gini. Gue mau gue tetap ada buat anak gue. Gue mau gue setiap hari bisa antar jemput anak gue, Iya. ya kan. Betul. Gue mau kalau anak gue perform, gue bisa datang nonton Iya. gitu. Nah dari keinginan itu aku mikir, kayaknya aku harus cari kerja yang benar-benar time flexible. Nah yang kepikiran saat itu ya agent properti gitu. Nggak sengaja juga sebenarnya, gara-gara aku tuh baru pindah rumah, terus aku pakai interior kan, desain interior, kebetulan Iya. teman gitu. Cide juga kenal tuh teman baiknya Cide, si Ika. Nah itu Ika tuh kan bikin lemari, bikin apa segala macam. Iya. Jadi sebenarnya kita udah kenal lama tapi nggak deket. Intinya begitu aku bikin interior sama dia, jadi suka ngobrol. Nah kan kamu tahu ya aku kalau ngobrol tuh kayak gini, nadanya tuh, waduh, Antusias ya, Ci, ya? antusias. Terus nggak pernah ada titik koma Iya. gitu kan. Ceriwis. Si Ika tuh nggak tahu gimana kayak dapat bisikan Roh Kudus gua rasa ya. Dia bisa ngomong sama gua, San, lu tuh orangnya tuh bawel banget tau, lucu katanya. Lu kenapa sih nggak mau coba jadi agent properti? Jadi dari dia situ. yang mencetuskan ide itu. Terus gue bilang gini, hah, emang iya Kak? Iya, lu pasti bisa lah jualan gitu kan. Terus aku cuma bilang, iya sih, tapi nggak pernah kepikiran. Terus gue juga nggak punya temen di properti. Terus dia bilang, ada temennya suami gue di properti, nanti gue kenalin ya sama lu. Ya sebatas itu aja. Akhirnya aku dikenalin sama teman suaminya, aku diajak join ke kantor properti suaminya gitu. Padahal nggak kenal langsung tuh. Nggak kenal langsung gitu kan. Jadi dia cuma bilang, gue ada temen nih namanya Santi, kayaknya dia cocok dijadiin properti bawel soalnya gitu. Dari situ Cici
bersedia tuh. Ya dari situ aku akhirnya dia kontak kan, Iya. Ya udah diajakin mau coba nggak masukin CV gitu kan. Ya udah itu aku ingat 2012 anak aku yang paling kecil itu belum umur setahun, masih 10 bulan gitu dah gitu kan. Ya udah Iya. dari situ aku coba datang ngelamar. Nah kebetulan aku cocok dengan kantornya, dengan ritme kerjanya, dengan teman-temannya. Ya Iya. udah berlanjut. Oh berlanjut sampai jadi top 25 sales nasional ya Ci ya. Ya intinya lumayan lah. Aku dapat banyak pengalaman, dapat banyak reward juga dari properti itu kan. Dari 2012 sampai aku masuk pro itu kan 2021 ya. Iya. Ya berarti lama juga ya. Ya selama ya lumayan lah 2012 maksudnya. ke 2021 9 tahun ya Ci ya di properti berarti. Iya lebih lah, iya kan. Itu kalau boleh tahu gimana Ci perjalanannya dari awal nggak di dunia properti sampai jadi top 25 sales nasional tuh Ci? Ya pasti itu bimbingan dari prinsipal aku ya Oh, kan. iya. Nah, setiap bidang kan pasti kita harus belajar dari orang yang lebih dulu terjun dibanding kita Make gitu sense, kan. Nah, betul. kebetulan kenapa aku cocok di kantor properti itu karena bos aku tuh baik banget, very welcome lah gitu. Dia lihat aku ibu rumah tangga yang nggak pernah punya pengalaman, tapi dia cuma tanya, ya sama lah sama kita, cuma ditanya goal kamu apa? Oh. Kamu mau masuk, kenapa bisa kepikiran mau jadi agent properti? Iya. Kamu mau cari apa gitu kan? Ya terus aku bilang ya cari income lah ya Pak. Ditanya juga kira-kira income berapa yang Santi ada target gitu Oke, kan? goal setting ya Ci Iya ya. langsung di goal setting tuh waktu wawancara. Dan aku inget juga waktu itu kan 2012 ya. Aku tuh Iya. cuman mikir, ya kalau bisa punya income 10 juta per bulan dari properti oke juga lah ya. Iya. Ya jadi aku cuma bilang, ya saya sih nggak muluk-muluk lah Pak, dapat 10 juta per bulan juga udah happy gitu. Ya terus bos aku cuma ngomong, oh itu mah pasti bisa katanya. Yang penting Santi mau belajar. Ya udah dari situ aku mulai buka hati ya intinya aku belajar lah, aku diajarin dari yang nggak ngerti apa-apa sampai ya itu bisa jadi top 25 nasional segala macam, ya itu pasti bimbingan dari orang-orang kantor aku lah. Wow. Gitu. Humble Thank you banget deh Ci Santi Pak ya. Robert nih aku sebut nih namanya nih. Siapa tahu nanti nonton. Oh iya. Sama Bu Tina ya kan. Oke. Gitu. Jadi Ci, kalau boleh di-summarize nih Ci, apa pelajaran paling berharga dari dunia properti yang akhirnya bisa dibawa nih ke perjalanan fase hidup Ci Santi berikutnya di insurance nih Ci? Ya sebenarnya kalau kita ngomong dunia marketing itu ya 11-12 ya kan. Intinya kita sama-sama jual sama sih. Kalau properti itu kan cuma bedanya dia ada produknya. Tapi jangan salah juga produknya itu semua orang pegang. Kenapa dia harus beli sama kita? Itu kan yang jadi PR, ya betul. kan? Karena satu rumah aja yang listing agentnya bisa banyak. Bener. Iya kan? Kita mau jualan misalnya Sumarekon lagi launching, semua orang bisa jual. Kenapa dia harus beli sama kita? Iya kan? Yang aku bisa petik dari yang aku pelajari itu ya kita harus bisa jadi orang yang berintegritas, bisa dipercaya. Kita harus bisa membuktikan ke klien kita kalau kamu beli sama aku, pokoknya kamu terima beres. Gue bakal urusin semuanya dari A sampai Z. Dan kita bukan agen yang nakal lah intinya gitu. Jadi ya itu sih integritas itu nomor 1 sih, harus bisa dipercaya. Jadi kalau aku kayak misalnya jual rumah ini ya zaman dulu, dari dia beli misalnya nih ikut launching produk baru, dari masukin data, dari segala macam itu aku yang urus. Nggak mungkin kan kita bilang, Pak coba dong antarin ke kantor ininya. Enggak, aku ambil semua data dia. Mau apa, KTP, KK semua aku yang siapin, aku yang submit, aku yang ikutin undiannya. Nanti kalau dia nggak bisa datang, aku juga yang wakilin. Nanti sampai dengan serah terima, aku juga yang serah terima. Sampai rumahnya udah jadi, nanti dia mau apa, mau disewain lagi kah atau mau dijual, aku juga yang ngurusin. Jadi bisa dibilang maksudnya kita kalau full service ke orang juga akan lihat gitu loh. Wow, itu sih excellent service banget sih Ci. Dari awal sampai akhir ya Ci ya. Iya, itu yang aku pelajarin dari orang kantor aku ya gitu. Maksudnya kita harus bikin klien tuh nyaman dan percaya sama kita, berasa kalau barangnya kita pegang ya dia aman, nggak mungkin dimacem-macemin gitu loh.
Wow. Sama kan di insurance juga gitu. Benar, Kita kalau Ci. ada nasabah kan kita dari awal sampai habis, nanti dia klaim atau apa ya kita tetap dampingi Iya. gitu. Ini daging banget nih Ci ilmunya nih Ci. Nah daging aku banyak nih. Salah ya, lemak. Nah oke Cici kan udah jalan tuh 9 tahun dari 2012 sampai 2021 dan itu sampai top 25 nasional. Terus dengan omsetnya yang didapat di properti dengan top 25 nasional kan pasti besar tuh ya Ci ya. Terus juga sebenarnya kan ngebangunnya dari awal sampai punya pemahaman yang lengkap itu kan nggak instan juga ya Ci, ada Iya, prosesnya gitu ya Ci. betul. Nah sampai akhirnya Cici mutusin untuk switch ke industri asuransi. Nah kalau boleh tahu apa tuh Ci yang jadi titik balik Cici, oh ini harus geser nih ke insurance gitu. Iya, intinya sih waktu awal aku jalanin insurance, aku nggak mikir aku harus switch. Oke. Aku cuma mikir dua hal ini adalah ya aku bisa jalanin dua-duanya. Aku Oh. pikir awalnya gitu Ya. gitu. Karena ya dua-duanya kan memang aku apa ya, maksudnya kita kan nggak perlu ada office hour atau apa. Kita yang atur jadwal kita sendiri gitu Betul. kan. Dan dua-dua hal ini adalah nggak terikat satu dengan yang lain. Jadi nggak ada larangan aku di properti nggak boleh jadi agen asuransi, di asuransi aku nggak boleh jadi agen properti, kan nggak ada. Iya. Jadi aku pikir awalnya kalau bisa dua kenapa enggak, iya kan. Double cuan ya Ci ya. Balik lagi kan aku itu ya suka cuan-cuan Iya. gitu. Oke. Tapi intinya memang akhirnya at the end kita tetap harus memilih. Oh Iya kan, gitu. gitu. Cuman aku cuma mikir Surya kan tadi tanya apa yang titik balik aku bisa akhirnya mungkin lebih fokusnya di insurance Yap, gitu betul. kan. Aku cuman mikir ininya sih at the end-nya, Yap. titiknya kita mau kemana gitu kan. Kalau di properti bukannya aku bilang nggak bagus. Iya. Semua usaha kalau kita jalanin dengan fokus, dengan benar pasti hasilnya akan baik. Setuju. Ya kan. Aku tuh jalanin properti dari dulu. Terus nyokap tuh kan sebenarnya ada ruko di Serpong. Oh. Nah dari dulu tuh nyokap tuh udah ngomong, lu tuh udah lama banget jadi property agent, lu nggak kepikiran mau buka, ya kan? Bukalah kantor sendiri, ruko udah ada segala macam. Iya. Cuman aku balik lagi belum punya keberanian sampai sana, Iya. gitu. Karena ya property agent itu ya lu jualan lu ada duit, lu nggak jualan lu nggak dapet income. Iya, betul. Intinya kan kayak gitu kan. Kita kalau sekali jualan terima uang gede. Iya. Tapi kalau kita lagi nggak jualan bisa 1 bulan kita nggak jualan, 2 bulan kita nggak jualan gitu. Kalau boleh tahu komisinya berapa tuh Ci? Ya, di properti Ci. Komisi itu kan sebenarnya kalau di Kelapa Gading tuh ya mentok-mentok paling 2%. 2%. Iya Itu kan? untuk jual beli. Jual beli. Kalau untuk sewa Sewa itu 5%. 5%. Tapi aku tuh belajar banget lah dari bos aku ya Iya. kan. Balik lagi nih, aku tuh orangnya tuh benar-benar nurut. Hmm. Maksudnya gini loh, kalau disuruh apa ya aku ikutin. Aku orangnya nggak pikir panjang. Iya. Jadi kalau misalnya bos aku ngomong gini, aku ikutin aja, orang nggak ada salahnya. Oh. Kan iya. udah pasti kalau orang bos kita ngomong sama kita itu pasti buat kebaikan kita. Betul. Aku cuma mikirnya gitu. Jadi bos aku tuh dari dulu tuh selalu mengencourage aku. Mungkin dia lihat kapasitas aku juga ya, Iya. gitu kan. Dia selalu ngomong, San, kamu tuh harus fokus kalau jualan gitu. Maksudnya kita harus punya segmen pasar kita sendiri gitu. Bukannya nggak boleh kalau jualan yang kecil-kecil atau gimana. Tapi kalau kamu udah punya segmen pasar yang di atas, kamu fokus aja di atas. Oh. Jadi intinya bos aku selalu ngomong gini, kamu jual rumah 10M sama jual rumah 1M, kerjanya sama nggak? Sama. Sama. Repotnya sama nggak? Sama lagi. Sama, karena administrasinya semuanya sama. Iya. Yang membedakan apa? Nominalnya. Komisinya. Iya, komisinya. Nah, kalau kamu memang udah punya pasar yang segmennya menengah ke atas, ya kamu fokus di sana. Jadi jangan buang-buang waktu ribet sama pikiran yang perintilan. Iya, make sense. Nah, jadi kalau kamu nanya komisi udah pasti oke lah. Iya. Gitu. Aku jual rumah tuh terakhir aja waktu beberapa tahun yang lalu tuh aku jual rumah terakhir harganya tuh 25M Wow. gitu kan. 25M dikali 5% bisa dihitung Jangan sendiri ya guys. 5%, gak ada yang mau bayar iya. 5%, 2%. 2%, sorry. 5% tuh komisi insurance. Man. Iya, Masih ya berpremi. intinya kalau kita ngomongin selling, Iya. mirip-mirip lah uangnya gitu kan. Cuman kan kita balik lagi di insurance tuh kita mau ngapain? Iya. Kalau aku sama Kopa udah dari awal kita udah ngomong kita jalanin kita nih mau jalanin bisnisnya. Wah, menarik nih Ci. Nanti kita lanjut tanya Iya lagi nih kan. buat ini Ci. Nah,
Ini kan gak gampang ya Ci ya, switch dari selling di properti, apalagi udah punya market yang cukup besar gitu ya. Terus akhirnya fokus ke insurance untuk jalanin bisnisnya. Nah kalau boleh tahu tantangan dan perjuangannya seperti apa Ci? Awal-awal mulai switch fokus nih. Oh iya, tadi kan aku selesaiin dulu nih. Iya boleh. Kenapa aku nggak berani kalau di properti aku disuruh buka kantor sendiri? Oh, gitu. kenapa tuh, Karena Ci? yang Iya tadi kalau intinya gini, aku cuman berkaca dengan hal-hal yang udah aku lihat pakai mata kepala aku sendiri lah. Iya. Bos aku tuh orangnya baik banget gitu kan. Aku benar-benar diajarin dari A sampai Z itu sama dia gitu Iya. kan. Tapi seiring berjalannya waktu, 10 tahun lebih aku di kantor, aku lihat orang-orang yang bukannya gimana, orang-orang yang kayak aku nih, Iya. yang bisa dibilang setia. Iya. Iya kan, yang nyaman sama kantor, males buat cari-cari yang baru lagi. Iya. Itu kan bisa dihitung pakai jari. Iya. Kebanyakan orang yang udah dari nggak ngerti apa-apa diajarin sampai pinter. Akhirannya apa? Akhirannya satu, dia biasanya pindah kantor. Dia akan cari komisi yang lebih besar. Oh. Walaupun itu hanya beda 5-10% gitu Oke. kan, dia bisa pindah. Iya. Atau yang kedua ya dia buka kantor agent properti sendiri. Kalau dia buka kantor agent properti sendiri, menurut kamu itu bos aku harus ngerasa senang atau merasa terancam? Waduh, ya terancam, sedih juga udah diajarin, malah buka sendiri. Market kadang-kadang dikenali, Iya. ya kan. Klien kalau bos itu kan kadang-kadang dia waktunya terbatas, kadang-kadang kliennya dikenalin dong ke Iya. kita supaya kita bisa bantu segala Iya. maintain segala macam. Ketika lu buka kantor lu sendiri, lu bisa ambil marketnya dia Iya. gitu kan. Nah dari situ aku pikir kayaknya ya mendingan gue freelance aja. Gue nggak mikirin biaya operasional kantor, gue nggak mikirin gaji pegawai, Iya. nggak mikirin cash flow ini gimana segala macem. Ya kalau ada gue dapat duit, kalau nggak ada ya gue nggak dapat duit gitu kan. Cengli. Nah di situ Iya. aku mikir kayaknya kalau buat buka kantor aku enggak deh gitu kan. Nah ketika akhirnya aku coba di insurance di Pro ini, kan kebetulan yang ngajak aku Cide sama Ko Richard. Oh. Iya, which is itu foundersnya Amazing Team. Wow. Ya kan. Nah beliau tuh udah langsung NBO kan, soalnya di NBO kan Iya. sistem bisnisnya segala Betul. macam gitu. Terus udah gitu aku cuma mikir gini. Akhirnya ketika aku sudah sama Kopal memutuskan buat coba Iya. dan belajar lebih banyak tentang Prudential ini, Iya. aku makin memantapkan diri. Ya udah, aku akhirnya mau fokusnya di sini aja. Kenapa? Karena pada prinsipnya sama. Iya. Kita di sini coaching orang juga kok. Betul. Iya kan? Kita cari rekrutmen, iya Iya. dong. Di properti juga lu harus rekrut. Iya. Karena lu kantor lu kalau lu berdiri sendiri, lu jualan sendiri, semuanya lu itu sendiri, lu namanya bukan kantor, lu namanya BT. BT itu apa BT ya? apa tuh, Ci? Broker tradisional. Oh, Alias makelar. Oh, Iya dong. iya benar. Kalau lu mau punya kantor yang besar, Iya. lu harus punya namanya sistem. Iya dong. Iya. Lu benar. harus rekrut agent-agent properti, which is itu perang komisinya gila-gilaan. Oh. Zaman aku dulu 50-50 itu semua orang 50-50. 50-50 tuh gimana Ci? Dari 2%, 1%? Iya, dari Oh. kita terima komisi 2%, 1% udah langsung masuk kantor. 1% Jadi masuk kantor. 50%, 50%. Oke. Iya kan? Zaman sekarang kamu tahu ada yang 10-90. 10-90. Marketingnya 90%, kantornya 10%. Menurut kamu kalau kita sebagai pebisnis punya kantor dapat 10%, buat apa? Iya. Buat gaji admin aja ngos-ngosan. Iya, berat Iya sih Ci. kan? Iya. Nah di situ aku mulai mikir, maksudnya ya mendingan bisnis pro dong. Maksudnya Iya. bisnis pro itu kita sama kok coaching orang, kita Yap. rekrutmen juga sama, kita juga ajarin dari orang yang nggak bisa jadi bisa gitu kan. Betul. Tapi one day kalau dia bilang, Ci, gue kayaknya tim gue udah kegedean nih, Iya. gue mau lepas nih Ci dari lu, gue mau buka kantor Iya. sendiri. Menurut Surya aku happy atau sedih atau merasa terancam? Happy banget. Happy banget. Happy banget. Iya nggak? Itu kan yang terjadi. Cide aja suruh-suruh kita camp udah dipisah-pisah Iya, iya. sendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya kita mandiri Iya, gitu kan. benar-benar. Supaya kita punya visi sendiri buat kantor kita. Iya. Nah bedanya di sana aku cuma mikir kerjanya sama-sama jualan. Yang satu jualan rumah, aset, ya berbentuk rumah. Yang satu jualannya paper aset. Aset juga kan? Iya, aset Cuma juga. bentuknya paper aset. Rekrutmen yang agent properti aku juga harus cari marketing. Di insurance aku juga cari tim. Abis cari tim diapain? Di coaching. Iya. Iya kan? Abis di coaching, kalau dianya sukses, lebih sukses daripada kita, aku happy banget. Iya.
kalau di properti dia lebih sukses daripada gue takut. Iya, ketar-ketir sih pasti. Ya bedanya di sana. Terus ya aku cuma mikir, wah, ya untuk masa depan, maksudnya mumpung kita masih bisa ngejalannya, masih ada tenaga, mending kita bangun bisnis yang ini, bisnis kita sendiri gitu. Wah, ini sih pertimbangannya udah mateng banget nih teman-temannya. Jadi dari 9 tahun benar-benar ditimbang dari segi gimana bisnisnya, terus gimana ekspansinya. Akhirnya fokus di Pro ya, Ci. Iya. Plus dong teman-teman. Makanya Surya juga fokus di Pro kan, Oh iya gara-gara dong, Ci, itu kan. Oke, nah tadi perbedaan yang paling mencolok udah jelas ya, Ci ya. Kayaknya kalau boleh aku highlight ketika bisnisnya ekspansi, kalau properti mungkin akan bertanding dengan market share-nya ya. Iya. Tapi kalau di Pro kita malah happy karena berhasil gitu. Dan Iya. kita pun juga semakin besar, berkembang gitu ya, Ci ya. Iya kan. Oke, nah Ci, sekarang berarti dari 2021 ya Ci John ya. Dari agent sampai sekarang udah jadi leader yang besar. Dari 2021 sampai 2025 4 tahun tapi udah jadi leader yang besar nih Ci. Nah, apa kunci utama perjalanan ini bisa terjadi gitu Ci? Sebenarnya leader besar mah enggak, badannya besar iya. Cuman kalau leader besar itu masih jauh lah. Aku masih jauh lah kalau dibilang jadi leader yang besar. Cuman ya 4 tahun ini aku sama Kopau itu cuma berusaha menjalani aja lah apa yang memangnya sudah diajarkan di kantor gitu kan. Ya, kita ibaratnya kalau kita berdua tuh bodoh-bodoh ngikut. Karena balik lagi kita percaya apa yang Richard Devikus tanamkan ke kita itu pasti yang terbaik. Setuju. Ibaratnya mereka tuh udah 18 tahun di Prudential, ya kan. Mereka udah jatuh bangun, udah segala macem. Udah pasti yang disampaikan ke kita itu udah difilter. Kalau bisa ya kita nggak usah jatuh bangun kayak mereka gitu kan. Mereka udah ngerti lah maksudnya. Betul. Jadi aku sama Kopau ya cuman berusaha ngikutin aja sih, maksudnya disuruh waktu awal agent ya kan. Agent itu tahun pertama pokoknya lo puas-puasin jualan gitu kan. Ya udah, jualannya gimana? Belajar cara presentasi, ikutin gitu kan. Ternyata bener loh. Maksudnya dengan presentasi yang gue pikir dulu wah aneh banget ya. Gue jualan suruh keluarin pulpen sama kertas kayak bukan gue banget gitu kan. Dengan kebawelan gue seperti ini terus tiba-tiba sebentar gue mau sharing terus gue keluarin kertas sama pulpen, kayaknya orang rada bengong deh. Santai mau ngapain gitu kan. Ya tapi ternyata it works gitu kan. Nah ketika kita udah jadi leader, naik ke AAB, Cide sama Korica tuh gue inget banget. Maksudnya dia ajak kita makan waktu itu di Fairmont ya. Nah dia tuh ngomong lagi, maksudnya ya ini lo udah jadi leaders, lo harus sudah lebih dewasa lah. Kita tuh ya udah dikasih tahu cara mengelola keuangan segala macam gitu kan. Terus udah gitu harus punya visi yang besar, harus maksudnya punya gambaran lo tuh mau tim lo sebesar apa gitu. Ya udah dijalanin aja. Terus ya kebetulan aku sama Kopau tuh saling melengkapi. Gimana tuh Ci saling melengkapi ya Ci? Kopau itu kalau aku kan tadi udah aku kasih tahu kan, aku orangnya malas banget ya, malas belajar gitu kan. Jadi aku tuh orangnya semuanya by mood. Iya kan. Kalau mood aku lagi bagus gitu, wah bisa menggebu-gebu. Tapi kalau lagi down, wah bisa nggak ngapa-ngapain. Iya gitu. Sedangkan kalau Kopau tuh orangnya lebih konsisten. Dan dia tuh kayak anak kecil yang selembar kertas yang diukir sama Richard maunya jadi apa, itu sama dia pegang teguh gitu kan. Jadi nggak ada fase ngeyel-ngeyel tuh Ci? Kalau Kopau sih enggak. Kalau aku sih ngeyel siapa? Gitu. Ini pengakuan dosa. Iya gitu. Fase ngeyelnya di mana nih Ci? Kalau boleh tahu, karena berhubung Cici yang Cici highlight kan ngikutin orang yang ngajak kita karena dia udah filter apa yang dikasih ke kita kan. Iya Kak, maksudnya kan aku cewek ya, jadi lebih moody lah gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang gak sesuai sama ekspektasi gue, tuh gue bisa kesel. Udahlah nggak mau lagi lah gitu. Tapi kan kalau cowok nggak, pakainya logika gitu kan. Ya lu nggak berhasil sekali ya coba lagi. Nggak berhasil lagi coba lagi gitu. Tapi kalau gue tuh kadang-kadang kan lebih baperan gitulah. Jadi bagus banget ya Ci ya kalau jalaninnya pasangan gitu ya Ci. Jadi ada keseimbangan gitu ya Ci. Kalau bisa pasangan itu bagus, tapi kalaupun enggak itu juga bukan jadi alasan buat kita nggak jalanin. Kalau menurut aku ya kan, ya karena pasangan sendiri punya struggle sendiri. Kalau kita berdua, kalau sendiri ya punya struggle-nya sendiri juga. Betul. Gitu.
Wah, wise sekali sih Santi. Iya, aku bijaksana, Kak. Oke, nah kalau misalnya dilihat nih ke belakang, ke 4 tahun ke belakang, apa nih Ci, momen paling berkesan dalam perjalanan membangun tim? Membangun tim ya. Ya, Membangun tim tuh ya sampai sekarang kita juga masih belajar lah, masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Karena ini kan business people ya. iya, Karena kita nggak bisa menyamaratakan satu orang dengan yang lainnya. Betul. Gimana cara treatment kita, iya beda-beda Iya. gitu kan. Cuman ya leadership ini lucu sih, memang harus belajar, nggak ada kata kita udah bisa. Iya. Menurut aku ya, setuju. harus terus belajar karena lu nggak bakal nyangka deh gebrakan-gebrakan apa yang ada di dalam tim gitu kan. Nah, apa nih Ci yang paling berkesan nih Ci? Kalau boleh di-spill ke teman-teman, kan di sini ada juga yang baru-baru join, ada juga yang baru jadi leader mungkin nonton podcast ini. Apa ya yang berkesan ya? Kadang-kadang gini, yang aku tangkap kita tuh kalau di bisnis rekrutmen gini ya, Iya. kita nggak bisa berekspektasi sama 1-2 orang sih. Ah, Kadang orang yang menurut kita, wah dia pasti bisa banget nih, Yap. dia marketnya bagus, orangnya juga attitude-nya bagus, karakternya bagus, pokoknya menurut gue nilai dia udah 98 gitu kan. Ternyata nggak jalan juga. kok bisa Ci? Iya, karena banyak faktor yang kita kan nggak bisa intervensi. Iya. Ya kan kita kan nggak tahu keadaan dia tuh sebenarnya seperti apa. Let's say lah keadaan keuangannya seperti apa gitu. Terus keadaan suami istri itu gimana, solid atau enggak, Iya. segala macam gitu kan. Terus keadaan mentalnya mereka sendiri sih. Kadang ada aku ngeliat tuh orang yang kayaknya dari luar kelihatannya oke, tough, tapi ya toleransi terhadap dirinya tinggi banget. Oh, toleransi terhadap dirinya. Iya, toleransi terhadap dirinya. Jadi Maksudnya gimana tuh Ci? gimana ya? Kita nih kan kerja ini di insurance ini, di Prudential ini nggak punya bos. Iya, betul. Iya kan? Iya. Leaders itu bukan bosnya kita. Oh, iya. Iya kan? betul. Leaders itu hanya bisa mengencourage, menghimbau. Iya. Tapi dia nggak bisa memaksakan. Iya. Kalau kita kerja kantoran, kita dibayar sama atasan kita, sama kantor gitu kan. Iya. Atasan suruh apa, lu harus ikutin. Iya. Lu nggak ikutin ya lu gila ya Iya kan. Ya, Ya kalau di bener-bener. sini leaders ngomong, lu mau ikutin nggak ikutin, leaders nggak bisa paksa lu, ya kan? Iya, Ya yang bisa memaksa itu kan diri kita sendiri. betul. Kadang ada orang yang menurut gua banyak di luar sana yang sebenarnya orang itu tidak nyaman, tapi dia nyaman. Oh, jadi nyaman di ketidaknyamanan. Iya, dan dia toleransi terhadap dirinya tinggi. Jadi dia nggak memaksa dirinya. Sebenarnya dia punya kapasitas yang jauh lebih besar, tapi akhirnya dia bilang ya udahlah nggak apa-apa, gue gini aja juga oke kok. Iya. Banyak tuh tuh Ci pasti belakangan ya. banyak gitu Iya. kan. Sebenarnya dia tahu gue bisa dapat lebih. Iya. Gue hidup keluarga gue bisa jauh lebih daripada ini. Iya. Tapi ya itu gengsinya terlalu besar, Iya. ya kan, nggak bisa buka jubah, Iya. ya kan, gelasnya udah terisi penuh, nggak bisa terima masukan lagi. Iya. Ya intinya akhirnya dia mentoleransi kehidupan dia. Dia bilang ya udahlah, gue nggak jalanin pro juga hidup gue oke kok. Iya. Ya itu kita nggak bisa paksa gitu kan. Jadi ya dalam hal bangun tim ini, aku sama Ko Papa tuh benar-benar saling melengkapi lah. Iya. Kalau aku karena basicnya memang di marketing, properti ya, which is itu kan juga sama lah, nggak digaji. Iya. Jadi gue ngerti, bos gue nggak bisa terlalu neken gue, nggak bisa terlalu nyuruh gue. Iya. Karena gue punya pikiran, lu siapa? Kita kan partner, Iya, betul. jangan terlalu rese gitu ya kan. Iya. Jadi Kopo tuh kan orangnya koleris, ya kan. Dia tuh A, B, B gitu. Iya. Kalau memang tugas lu gini ya lu harus jalanin. Kan katanya lu mau sukses. Padahal kan yang mau sukses memang yang ngomong orangnya sendiri. Iya. Tapi pada kenyataannya kadang kan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dia sudah omongin. Betul. Nah kalau aku tuh yang lebih memberikan, karena mungkin gue cewek juga ya, memberikan ya udah kenyamanan aja. Lu enaknya gimana? Oh. Lu maunya gimana gitu kan. Jadi ya saling melengkapi lah. Iya. Jadi kalau ke gua ya mungkin orang bisa ngomong selain pro gitu Iya. kan. Oh. Kalau mau ngomongin bisnis tentang gimana TC, gimana masuknya ke sistem apa segala macam, mungkin Kopo lebih jago daripada Iya. gua gitu kan. Tapi kalau misalnya gua tuh ya lebih ngerangkul aja lah gitu loh. Karena gua tahu
setiap orang jalanin pro itu harus perlu yang namanya momentum, Ya. nggak bisa dipaksa Hmm. gitu. Jadi ya gue cuma bisa ya kalau lu emang mungkin menurut lu belum saatnya, belum sekarang, ya udah. Oh, jadi Cici sabar ya gitu ya Ci yang hadepin yang mungkin belum sesuai dengan Ya apa yang dia kebetulan mau. aku kemarin udah beli sabar di Tokped 2 kilo. Dibilang sabar juga enggak, cuman akhirnya gue ngerti ya di bisnis ini ya intinya yang masih mau gue rangkul, Ya. yang udah nggak mau gue juga nggak bisa paksa. Oke, Intinya gitu. daging Gue tuh, Ci. ngajak semua orang, ngajak Iya, tim iya, gue, iya. ayo yang mau, ayo. Ya. Tapi kalau lu udah maksudnya butuh waktu atau apa, gue juga nggak bisa paksa. Iya, Intinya kayak gitu. Benar-benar. Karena kita juga menghargai yang kita Iya ajak gitu ya betul, Ci karena ya. kita juga menghargai. Karena ya gue juga nggak mau misalnya yang tadinya nyaman sama gue, tapi karena gue terlalu ngotot ngoyo, yang sebenarnya mungkin dia merasa ya dia belum Mau. Iya. gitu loh. Akhirnya gue malah kehilangan persahabatan, Yep. kehilangan teman gitu kan. Jadi Iya. kalau gue lebih yang mau ayo kita bareng-bareng. Tapi Iya. kalau lu belum mau, lu juga lihat gue dong. Ya kan, maksudnya lu lihat perkembangan gua, lu lihat pertumbuhan gua. One day kalau lu terinspirasi, ayo gue juga masih terima lu gitu. Lu Wah. masih bagian dari tim gue, intinya gue gitu. Jadi keseimbangan antara sabar, maintain ekspektasi juga ya Ci ya. Iya betul Luar biasa. gitu. Sama ya satu lagi, harus Apa tuh, main Ci? banyak. Harus main banyak. Oh ya Karena benar-benar. kalau itu aja yang kita geriengin, dianya enak sama kita, kitanya juga kesel gitu. Nah, jadi Bener, harus bener, main bener. banyak gitu. Oke. Nah itu kan tadi tantangannya Ci, dan bagaimana Cici menghadapinya nih Ci. Nah sekarang aku pengen tahu dong Ci, kan Cici juga punya tim yang solid nih Ci. Jadi tim yang jalan gitu Ci. Aku lihat berkembang dan besar gitu di Amazing Ya Team. puji Tuhan. Nah kalau boleh tahu apa tuh Ci tips membangun tim agar bisa berkembang dan solid kayak sekarang gitu Ci. Kalau tips membangun tim mungkin nanti nextnya bisa ajak Kopau aja ya. Tapi kalau aku tuh lihat kalau Kopau tuh orangnya gini loh, dia tuh orangnya konsisten. Yeah. Misalnya dia mau ketemu timnya itu harus seminggu minimal 2 kali. Dia akan ajakin terus, mau itu orang nggak mau gitu, dia akan terus mengajak gitu kan. Konsisten seminggu 2 kali Ci. Seminggu 2-3 kali loh. Bukan sekali doang. Enggak, kalau dia lihat orang ini mau jalan, Iya. dia akan tempelin terus. Oh. Kadang kan kalau gue ngerasa nanti kan orang maksudnya kayak waktunya habis nih sama kita apa gimana. Iya. Kopau tuh ngelihat dari point of view yang berbeda. Dia Oh. cuma ngelihat ini orang udah mempercayakan kita, mau ikut di pro sama kita. Iya. Kita harus bisa bikin dia sukses. Iya. Gimana cara bikin dia sukses? Saya tempelin. Iya. Kita harus kasih guide yang benar gitu kan. Nah jadi Kopau tuh orangnya konsisten. Jadi ya seminggu 3 kali itu dia ngajakin timnya ketemu. Kan sekarang lagi ngajaknya sering di Pasar Moi. Mau 1 atau 2 orang yang datang dia tetap adain. Di Pasar Moi. Iya, dia bilang nanti guys, nanti malam jam 7 gue ke Pasar Moi ya. Yang bisa ayo ngumpul yuk gitu. Oh. Yang datang 1-2 ya nggak apa-apa, dia tetap lakuin Iya. gitu loh. Iya. Kalau gue kan kadang-kadang ya yang datang cuma 1 gitu kan. Kalau Iya. Kopau nggak, tetap. Nah konsisten itu yang akhirnya mikir, mungkin tim gue juga kesian juga nih Kopau nih kalau nggak datang-datang. Nggak deh. Oh. Mereka juga ngerasa butuh kadang-kadang Iya. ya kan. Mau tukar pikiran, mau Iya. nanya cara TC atau apa ya. Jadi kita jadiin 1 gitu. Iya. Otomatis sih kalau kayak begitu tim pasti respect ya, karena kan Iya. Kopau sama Cici juga ngeluarin pengorbanan gitu ya, pengorbanan Iya. waktu sama tenaga juga ya. Jadi lebih hidup lah Jadi grupnya. lebih hidup ya. Terus Kopau tuh juga selalu konsisten juga bikin kontes buat Oh. agent-agent gitu. Yep. Jadi mungkin dia belum bisa dapat achievement di ATC kan karena besar kan Iya. lingkupnya kan. Saingannya mungkin agent-agentnya udah lebih wow gitu kan. Tapi kalau di lingkup kecil mungkin kesempatan kansnya buat dapat kan lebih ada. Iya, Jadi betul. mereka juga bisa loh dapat kontes-kontes kecil gini gitu kan. Jadi kan itu juga sebenarnya kontes kecil itu kan meng-guide kita supaya kita bisa dapat achievement yang besar Iya. gitu. Jadi milestone gitu ya Iya, Ci ya, batu betul. loncatan. Iya. Oke, luar biasa nih tipsnya Ci. Oke, nah Ci, dari Cici kan tadi terakhir tuh poin ada tekenin tuh main banyak gitu ya Ci ya. Nah dari main banyak ini kan pasti Cici udah dapat pandangan tertentu. Kira-kira agent yang kayak bagaimana nih yang bisa naik ke leader gitu. Maksudnya yang bisa perform dengan baik. Nah menurut Cici apa sih mindset yang harus dimiliki seorang agent untuk bisa berkembang menjadi leader?
mindset yang dimiliki seorang agent untuk berkembang jadi leader. Ya intinya kalau aku sih satu ya, dia tuh harus ngerti dulu sih, dia jalanin pro buat apa. Ya. Iya kan, balik lagi nih, semua leaders pasti akan ngomong why-nya gimana gitu kan. Sepenting apa dia ngerjain pro. Ya. Karena aku sering ngomong juga ke tim, maksudnya gini, cari duit itu gak harus di Prudential. Betul. Banyak kok tempat lain bisa kita cari duit. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin cari duit 10-20 juta, itu gak harus di Prudential. Ya. Lu cari duit 10-20 juta di Prudential mungkin jauh lebih susah dibandingkan lu kerja di tempat lain. Iya. Iya kan. Tuh. Nah tapi yang lu harus ngerti, lu mau ngapain di pro. Kayak aku kan, aku ngerti akhirnya aku mau capai ke titik mana nih bikin gitu bisnis kan. Agency, aku suatu saat punya agency yang besar, punya leaders yang banyak. Betul. Sehingga nanti aku bisa warisin ke anak aku income-nya, ya kan. Ya. Nah itu aku udah tahu gitu kan, makanya gimana pun perjuangan di sini ya, walaupun ups and down, boleh down tapi habis itu naik lagi dikit, ya kan. Nggak mungkin namanya orang tuh nggak ada ups and down gitu kan. Jadi kalau aku ke tim, aku cuman ngomong, kamu harus ngerti di sini tuh kamu mau ngapain. Kalau kamu cuman buat ngisi waktu luang, nyari sampingan atau apa, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi sayang banget. Iya. Karena lu cari sampingan, lu juga jualan insurance. Orang anggap lu sebagai agen asuransi. Sama lu mau fokus di bisnis ini dapat ratusan juta, juga lu sebagai agen asuransi. Jadi kalau lu dikenal sebagai insurance, kenapa lu nggak totally aja? Ambil yang gedenya. Yang kecil-kecilnya ya diambil juga, tapi ya fokus sama yang gedenya, fokus sama tujuan akhirnya gitu. Tapi kadang kan nggak semua agent punya anak terus pengen mewariskan gitu ya Ci ya, bisnis ke anaknya. Itu visi apa yang Cici tanemin ke agent? Betul sih, maksudnya nggak semua orang punya kebutuhan seperti itu ya, sorry ya. Kalau gue sih ya seiring berjalannya waktu nih, gue ngerti orang yang jalanin pro itu adalah orang yang mau merubah hidup. Setuju. Iya kan. Kalau orang yang hidupnya udah nyaman, maksudnya nggak ada sesuatu yang dia ngerasa hidup gue udah oke-oke aja, itu menurut aku rada susah. Bukannya nggak bisa, tapi rada susah. Nggak banyak lah orang kayak Koko Edwin ya, nggak udah jadi Sultan BSD masih mau jalanin bisnis pro gitu. Nah yang aku tangkap sih banyak kan orang yang mau merubah hidup. Ya misalnya dia udah tahu nih, dia misalnya kerja jadi karyawan, dia udah tahu nih kalau dia kerja 5 tahun, 10 tahun lagi kehidupan dia seperti apa. Udah dia bisa takar sendiri kan. Nah dia mau mencoba sesuatu yang lebih baik, bisnis atau apa. Nah aku biasanya masuk dari ya itu, bisnis itu ya benar, orang kalau mau sukses harus punya bisnis. Cuman bisnis seperti apa? Modalnya berapa? Yakin gak bisa jalan? Nah jadi kalau orang yang mau merubah hidup, menyenangkan, misalnya dia ada, misalnya pengen kasih value nih dalam diri dia, gue tuh sebenarnya fine-fine aja, tapi gue ngerasa kok hidup gue gitu-gitu aja ya, bosen ya gitu ya, maksudnya ya gak ada yang gue banggakan atau apa. Nah itu juga masih bisa sih menurut gue jalanin pro. Jadi kita jelasin nih kalau pro ini untuk mengubah ke kehidupan yang lebih baik gitu ya Ci ya, untuk merubah hidup ya Ci ya. Betul, sama lu bisa dapat banyak pengalaman lah di sini. Selain itu juga lu kan jadi perpanjangan tangan Tuhan ya, nolong orang. Ya mungkin sekarang lu belum lihat fungsinya apa sih perpanjangan tangan Tuhan, ya tetap aja jualan. Lu akan ngeliat kalau lu ngebantuin klaim nasabah lu sih, ya kan. Betul. Dan banyak agent yang baru mungkin belum lihat karena kan masih baru ya Ci ya. Betul. Oke, makanya itu pentingnya ke sistem ya kan. Datang hari Sabtu dan Senin guys itu. Jadi bisa dengar cerita orang, cerita teman sekantor. Kalau gue habis nolongin ini loh, klaim nasabah lo habis berapa ratus juta habis ini. Jadi kita kan nggak perlu sampai kita yang ngalamin. Kalau kita bisa ambil pengalaman orang lain kan lebih bagus. Bener. Gitu. Luar biasa Cici. Nah Ci, kalau misalnya Ci Santi bisa ngobrol sama diri Cici sendiri nih di fase awal karir, mungkin fase awal karir, bahkan mungkin sebelum jalanin properti gitu ya. Nah, nasihat apa nih yang Cici akan berikan? Waduh, di fase sebelum gue berkarir di dunia apapun gitu ya. Nasihatnya apa ya? Ya bersyukurlah kalau misalnya gue sudah mengambil keputusan yang ya menurut gue keputusan yang gue ambil sampai detik ini, saat ini dalam hidup gue itu adalah semua keputusan yang
tepat menurut gua ya kan, udah restu Tuhan lah gitu. Gue juga bersyukur buat diri gua yang orangnya gimana ya, gue tuh sebenarnya cuek tapi antara cuek sama males kalau kata teman gue beda dikit ya. Tapi gue tuh jadi orangnya dalam hati gini loh, gue nggak terlalu peduli respon orang terhadap diri gue. Iya benar kan ya. Gue nggak terlalu peduli dengan perkataan orang terhadap diri gue lah. Pokoknya yang gue tahu ya gue cuman harus berjuang buat diri gue dan keluarga gue aja gitu. Pokoknya just do it aja. Ya gue berterima kasih sama diri gue juga yang udah mau buka hati gue buat gue mencoba insurance ini. Karena kan yang Surya tahu juga ya, selama 13 tahun Cide ngajakin gue gak pernah buka hati. Tapi gue ya bersyukur sama diri gue. Pada waktu itu Tuhan kasih gue kesempatan buat gue bilang ya udah gue mau coba. Kalau saat itu gue gak ngomong ya udah dek gue mau coba, mungkin gak ada hari ini juga. Gue gak bisa kenal sama teman-teman ATC yang dahsyat yes yang keren-keren gitu kan. Paling itu sih. Wow, ini jadi sangat heartwarming nih Ci. Heartwarming. Oke, nah kita udah di penghujung segmen podcast kali ini Ci. Nah apa arti Amazing Journey buat Cisanti secara pribadi? Amazing Journey ya, aduh Amazing Journey tadinya gue mau pakai nama Amazing Journey loh buat tim gue loh, iya. Tapi ternyata udah dipakai duluan sama tim Semarang kalau nggak salah. Oh sama tim Semarang. Iya. Tapi Amazing Journey itu iya, gue suka banget sih nonton podcastnya Amazing Journey karena di situ kita bisa ngelihat latar belakang orang, seperti apa gitu kan. Jadi di Amazing Journey kita bisa ngelihat loh, buat ngejalanin Prudential nggak pernah ada syarat lu harus A, B, C, D, E, F, G. Semua orang bisa dengan latar belakang seperti apa itu bisa ngejalanin gitu. Kayak gue kemarin nonton yang Surya gitu kan, ya dia hebat nggak hebat gitu kan. Tapi kan ya maksud gue orang sehebat Surya aja masih mau loh jalanin pro gitu kan. Nah tapi ada gak orang yang dari biasa-biasa aja? Ada juga gitu. Jadi Amazing Journey itu bagus banget sih buat ngulik. Nah siapa tahu kita ngerasa ih gue mirip nih sama Surya, gue mirip nih sama Cisanti, gue bisa kali ya. Siapa tahu itu bisa jadi inspirasi sih buat orang. Wow, teman-teman buat yang belum nonton video-video Amazing Journey bisa dicek nih salah satu. Kira-kira ada gak ya yang backgroundnya mirip nih sama gue gitu. Betul. Oke, nah satu kalimat nih Ci, menggambarkan prinsip hidup atau motivasi utama Cisanti sampai hari ini. Duh, gue tuh paling susah loh kalau ditanya motivasi prinsip hidup. Tapi kalau prinsip hidup gue sekarang ya pokoknya just do it aja, ya kan. Ya maksudnya kita udah di bisnis yang benar, di kendaraan yang benar, gak usah pikir terlalu panjang A, B, C, D, E. Ya pokoknya dilakuin aja. Lu lakuin, ya Tuhan gak tidur juga, pasti dia juga akan buka jalan, ya kan. Ya mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi gue percaya kalau misalnya kita lakuin dengan sungguh-sungguh dan kita berserah sama Tuhan, pasti si yang terbaik itu udah nunggu sih di depan. Jadi just do it aja lah Sur ya. Just do it, simple tapi core of the core nih guys. Oke, thank you Cisanti waktunya, thank you udah datang dan sharing banyak nih ke podcast kita. Nah oke teman-teman, jangan lupa untuk terus nonton semua episode podcast Amazing Team. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya biar muncul notifikasinya. See you guys. See you.